Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara instalasi EHCP dan WordPress di Debian 10. Pertama-tama kalian buat dulu filenya, kemudian jika sudah dibuat, maka ke pengaturan lalu setting networknya menjadi 2 adapter seperti ini. Lalu setelah selesai di setting, kemudian masuk ke dalam filenya. Lalu kalian login sebagai root. Lalu setelah kalian masuk sebagai root, kalian lakukan setting IP terlebih dahulu dengan cara ketikkan nano/etc/network/interface. Kemudian kalian ganti allow hotlook endpost 3 menjadi auto endpost 3. Endpost 3 ini untuk jaringan NAT-nya. Lalu karena kita membuatnya 2 adapter, kita buat lagi untuk yang host only. Tambahkan auto endpost 8 dan eFast endpost 8 inet static. Lalu tambahkan address sesuai yang kalian inginkan. Lalu setelahnya kita melakukan restart networkingnya dulu dengan perintah /etc/init/networking restart. Lalu untuk mengecek apakah IP-nya itu sudah benar atau tidak, kita melakukan ping ke Google dengan perintah ping google.com. Jika seperti itu, maka tandanya itu sudah berhasil dan sudah ada internetnya. Langkah selanjutnya, kita melakukan penambahan CD-ROM dengan perintah apt strip CD-ROM add. Kita lakukan itu ke semua DVD Debian-nya. Lalu jika sudah, kita melakukan wget ke EHCP-nya dengan perintah wget strip o spasi ehcp.txt spasi https://ehcp.net/ehcp_yani.txt. Lalu tunggu loadingnya hingga selesai. Lalu setelah selesai, kita cek terlebih dahulu dengan perintah ls apakah sudah masuk atau belum. Lalu jika sudah, kita masuk ke ekstrak terlebih dahulu ehcp.txt nya dengan perintah tar min zxvf ehcp.txt. Lalu jika sudah, kita masuk ke direktori ehcp nya dengan perintah cd ehcp/. Lalu setelahnya kita melakukan penginstalan dengan perintah
titik slash install. Lalu ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh sistemnya itu, seperti masukkan DVD 1, 3, dan 1 lagi. Lalu enter. Jika kalian stuck di MariaDB client ini, jangan panik, kalian pencet Ctrl plus Z. Lalu setelahnya kita install ulang. Lalu ikuti langkah-langkah yang ditujukan oleh sistemnya lagi. Lalu tambahkan nama sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menambahkan nama menggunakan Aryo Mulia, dan tambahkan Gmailnya juga. Setelah menambahkan Gmail, kalian membuat passwordnya. Di sini saya menggunakan password 123. Kemudian enter. Terus sini kalian masukkan alamat IP yang sudah kalian buat tadi. Kan tadi saya buatnya 11.5, kita tambahkan sini 192.168.11.5. Kemudian enter. Kemudian di sini ketik N, kemudian Y, kemudian enter lagi. Lalu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Lalu jika sudah selesai, kita masuk ke dalam Chrome. Lalu kita ketikkan alamat IP yang kita masukkan tadi. Nah, jika di loading terus, kita masuk ke control panel. Kita ubah alamat IP kita agar sesuai dengan yang kita buat pada Debian tadi. Nah, untuk alamat IP yang kita buat tadi, kita sesuaikan juga. Nah, yang kita buat tadi di IP yang di Debian tadi, kita jadikan alamat gateway-nya di sini dan DNS-nya.
Lalu setelah itu kita masuk lagi ke dalam Chrome-nya. Kemudian kita ulang lagi. Nah, setelah selesai tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk login, username-nya itu admin dan passwordnya itu 123. Nah, tadi saya buatnya 123. Lalu langkah selanjutnya kita membuat domain dengan add domain dan tambahkan username-nya setelah kalian. Sini saya menambahkan username-nya itu Uya73 dan domain namanya itu apa ya enaknya ya, aryo.id aja. Oke, lalu kita klik kirim, kemudian ke list MySQL. Lalu kita buat db usernya, dan untuk db namanya itu kalian bebas mau mengisi apa. Sini karena saya lupa tadi FTP-nya username-nya apa, jadi saya cek kembali. Lalu saya menambahkan db name-nya kembali. Lalu di sini untuk db name saya akan menamainya jadi db.aryo dan db username-nya itu Aryo. Untuk db user pass-nya itu sini saya akan membuat 123 saja agar gampang diingat. Lalu klik kirim. Setelah itu kita masuk ke dalam Debian-nya kembali. Setelah masuk ke dalam Debian, kita melakukan menginstal bin 9 dengan perintah apt install bin 9 dns utils -y. Lalu jika tidak bisa diinstal, kita melakukan reboot. Setelah masuk ke tampilan seperti ini, kita copot terlebih dahulu DVD-nya. Lalu kita matikan VirtualBox-nya, matikan mesin, klik OK. Kemudian kita masuk lagi ke dalam Debian-nya. Tunggu sampai loadingnya ini selesai. Selesai, kita masuk kembali sebagai root. Lalu kita lakukan penginstalan ulang untuk bin 9-nya. Ini saya seperti ada salah penulisan pada DNS utilsnya. Karena tadi saya salah penulisan pada binnya, kita lakukan install ulang untuk binnya dengan perintah yang masih sama. Lalu ikuti seperti apa yang diperintahkan oleh sistemnya, seperti masukkan DVD 1, kemudian masukkan DVD 2. Setelah itu kita sini ketik aja Y dan enter. Kemudian kita masuk ke direktori binnya dengan perintah cd/etc/bin. Lalu kita melakukan ls, lalu kita copy file db lokal menjadi db aryo dengan perintah cp db lokal spasi db.aryo. Lalu lakukan hal yang sama kepada db127. Kita lakukan copy db127 jadi db192.
Lalu kita masuk ke nano db Aryo, kemudian kita ganti localhostnya menjadi aryo.id. Jika ingin cepat, lakukan shortcut dengan cara ctrl plus slash dan ganti lokal dan tuliskan localhost lalu ganti dengan aryo.id lalu ketik A. Kemudian kita ganti yang @ ini menjadi alamat IP terakhir kita atau host kita. Lalu sini yang ketiga ini kita ubah menjadi www dan IP-nya ini kita ubah menjadi IP kita, yaitu 192.168.11.5. Lakukan hal yang sama di bawah yang kedua ini. Lalu A-nya ini kita hapus dan sisakan satu saja. Lalu save. Kemudian kita masuk ke direktori db192 dengan perintah nano db.192. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ganti localhostnya menjadi aryo.id. Lalu kita ubah juga yang paling bagian ini, kita ganti menjadi alamat IP terakhir kita yaitu 5. Dan di sininya juga 5 juga. Lalu tab. Lalu ketikkan in, tab lagi, ketikkan ptr, dan ketikkan tab lagi, lalu ketikkan www.aryo.id. Lalu kita save. Kemudian kita masuk ke nano-named.conf.default strip zones. Lalu kita tambahkan pada bagian bawah ini, lakukan seperti apa yang saya lakukan di sini. Jadi agar cepat, saya menggunakan trik potong teks yang kemudian saya tempel lagi biar mempermudah. Kita ganti localhostnya sini menjadi aryo.id. Dan filenya juga kita ganti dari bin155 kita ganti menjadi db.aryo, dan kita tambahkan lagi untuk IP kita, lakukan hal yang sama. Lalu kita ganti juga ini 255 nya menjadi 11.168.192 dan filenya juga kita ganti menjadi db192. Kemudian kita save. Kemudian kita masuk ke dalam nano /etc/resolve.conf. Kita tambahkan juga di sini name servernya itu alamat IP kita dan name server keduanya itu aryo.id. Kemudian di bawahnya juga kita tambahkan search aryo.id. Lalu kita save. Kemudian kita restart terlebih dahulu bin-nya dengan perintah /etc/init.d/bin9 spasi restart. Kemudian setelah proses restart, kita melakukan nslookup pada aryo.id. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti itu. Lalu kita lakukan juga nslookup kepada alamat IP kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam direktori var www var neo. Kita dengan cara cd/var/www/neo. Kemudian kita melakukan wget pada WordPress-nya dengan cara wget https://wordpress.org/latest.zip.
Lalu tunggu sampai loadingnya itu selesai. Lalu jika sudah selesai, kita melakukan install unzip dengan perintah apt spasi install spasi unzip spasi -y. Lalu kita masukkan dvd1 dan enter. Setelahnya kita melakukan unzip latest.zip untuk membuka folder WordPress-nya. Setelah terbuka, kita masuk ke direktori WordPress dengan perintah cd spasi WordPress. Setelah itu kita cek dulu apa yang ada di dalam WordPress ini. Kemudian kita copy wp-config sample.php menjadi wp-config.php. Selanjutnya, kita masuk ke dalam direktori wp-config.php yang kita copy tadi dengan perintah nano spasi wp-config.php. Kemudian kita ketikkan db name, db user, dan db passwordnya sesuai dengan apa yang kita bikin tadi pada EHCP. Ini karena saya lupa db username-nya siapa, jadi saya cek kembali. Lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke dalam direktori sites available dengan perintah gt/etc/apache2/sites strip available. Lalu kita ls, lalu kita copy 00 strip-default.conf menjadi aryo.conf. Lalu kita masuk ke dalam aryo.conf-nya. Kita ubah server adminnya ini menjadi alamat atau menjadi domain yang kita buat tadi. Dan ininya juga kita ganti menjadi var www.new/wordpress. Setelah sudah, kita save kembali. Lalu kita mengaktifkan slash-nya ini terlebih dahulu dengan perintah a2 nsite aryo.conf. Lalu setelahnya kita melakukan diset juga kepada 00 default.conf dengan perintah a2 decide 00 strip-default.conf. Kemudian kita restart apache-nya dengan perintah /etc/init/apache2 spasi restart. Lalu jika sudah restart seperti ini, kita cek ke dalam Chrome-nya. Sini saya tidak bisa menggunakan DNS karena laptop saya ini bacin ya.
Di laptop teman saya bisa mengerjakannya. Karena sini saya tidak bisa mengerjakan lewat DNS, kita ketik alamat IP-nya saja. Nah, jika muncul seperti ini, tandanya kita sudah berhasil menginstal WordPress-nya. Lalu kita isi sini menjadi sesuai apa yang kita buat tadi pada HCP. Bebas. Ya. Dulu kita install WordPress. Ini biarkan saja, ini centang ya, lupa. Nah, setelah seperti ini kita login dalam WordPress-nya dengan username dan password yang baru saja kita buat tadi. Lalu kita tunggu sampai kita masuk ke dalam WordPress-nya. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil melakukan instalasi WordPress. Sekian. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton sampai sini.